Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tugas pertama ini saya sebenarnya ingin mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan, baik via Zoom maupun via e-study yang saya share berupa file PPT. Oke, tugas ini meminta kalian untuk pertama memahami materi, terus yang kedua meminta kalian untuk survei lapangan, survei terhadap salah satu bisnis yang ada di rumah kalian. Jadi pahami dulu materinya, kemudian kalian bisa survei dengan hati yang lebih tenang karena sudah siap akan materi kalian. Oke, sebenarnya tugasnya cukup sederhana sekali kok teman-teman. Tugas dari materi yang pertama, yakni sebutkan pengertian bisnis menurut salah satu ahli. Nah, ini kalian bisa ngambil dari buku yang kalian miliki, terserah buku apa saja, atau kalian bisa ngambil dari materi yang sudah saya sampaikan, kan ada di PPT-nya itu. Kemudian sebutkan pengertian bisnis juga menurut kalian sendiri. Kemudian berikan contoh bisnis yang ada di sekitar rumahmu. Kalian bisa ngambil apa saja, bisnis apa saja, terserah kalian. Cuman kalau saran saya satu saja, fokus satu saja. Kemudian identifikasilah apakah bisnis tersebut itu termasuk yang profit oriented atau non profit oriented. Tapi untuk mengetahuinya kalian pasti harus tanya ke orangnya biar lebih jelas dan lebih tahu kira-kira tujuannya itu apa sih, untuk mengambil keuntungan saja kah atau ada tujuan yang lainnya. Kemudian coba terangkan tentang sejarah pengembangan bisnis berdasarkan teori Karl Marx atau teori Alma. Dan ini kalian tidak usah menjelaskannya di depan pemilik usaha, bukan, tapi kalian sendiri merekam dan menjelaskan sendiri. Kemudian dari bisnis yang kalian buat contoh tadi, identifikasilah bisnis tersebut itu termasuk jenis bisnis yang apa. Kan ada menurut Profesor Alma, kalian coba buka lagi materinya. Kemudian dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pebisnis tersebut? Apakah tantangan kualitas atau tantangan produktivitas atau tantangan apa? Pelajari lagi agar lebih paham, jadi bisa mengerjakan tugas dari materi 1. Kemudian tugas dari materi yang kedua, jelaskan juga pengertian produksi menurut ahli, salah satu ahli, dan menurut kalian. Sama, kalian bisa bebas menjelaskan. Kemudian kalau menurut ahli pastikan ada nama ahlinya, itu siapa. Kemudian dari contoh bisnis di atas, dari contoh bisnis yang kalian ambil itu, jelaskan proses produksinya itu seperti apa. Jadi dari perubahan bahan mentah ke bahan jadinya itu seperti apa. Jadi kalian harus menggambar memberikan penjelasan. Dikasih foto-foto bagus, atau kalian jelaskan juga enggak apa-apa. Kemudian itu termasuk jenis produksinya apa, menciptakan nilai atau nilai guna atau menambah nilai guna. Itu kalian jelaskan. Oh, ini menciptakan nilai guna, kenapa? Karena bla 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 bla. Ini menambah nilai guna, kenapa? Bla 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 bla. Kalian bisa jelaskan di sana. Kemudian kalau di situ kan ada jelaskan juga terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira itu termasuk yang mana? Termasuk yang A, yang B, yang C, atau yang D. Itu berikan penjelasannya juga. Terus yang kelima, termasuk jenis produksi apa? Agraris kah, industri, atau ekstraktif? Nah, kalian harus menjelaskan juga. Terus yang 6, cara menghadapi tantangan bisnisnya itu bagaimana? Apakah intensifikasi kah, ekstensifikasi, atau yang lainnya? Yang jelas kemungkinan si pemilik mungkin kurang tahu intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi kalian butuh mendengar saja cara menghadapi tantangan bisnisnya mereka lakukan itu apa, baru kemudian itu kalian ngomong, oh kira-kira ini termasuk intensifikasi, oh ini termasuk ekstensifikasi. Oke, cara pengerjaan tugasnya, tugas ini bisa kalian lakukan secara individu atau kalian bisa lakukan secara kelompok. Kalau kelompok maksimal 2 orang. Jika dikerjakan dalam kelompok, jadi
harus ada pembagian tugas. Jadi satu mahasiswa itu membahas tentang materi satu, terus yang mahasiswa yang kedua membahas materi yang kedua. Jadi bukan satu mahasiswa menjelaskan semuanya, bukan. Jadi bergantian. Jawaban tugas yang berupa video kalian upload nantinya di YouTube. Kemudian kirim URL-nya itu di study. Jadi nanti saya bisa cek hasil kalian. Itu saja tuh penjelasan tugas dari saya. Silakan kalian kerjakan, semoga sukses. Saya kasih waktu kalian seminggu dan semoga hasilnya juga baik-baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.